Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, informasi tentang jenis-jenis bunga dan perkembangbiakannya. Yang kedua, mata pelajaran SPDP membuat karya dengan teknik memotong. Yang ketiga, matematika, soal cerita pembagian. Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari informasi tentang jenis-jenis bunga dan perkembangbiakannya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Maksudnya di sini adalah tumbuhan ada bagian dari, yaitu batangnya, akar, cabang batangnya, daun dan bunganya serta buahnya. Proses perkembangbiakan pada bunga adalah secara alami melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di jantan pada butik betina. Nah, itu namanya proses penyerbukan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada jantan ke butik betina. Nah, proses tersebut akan membuahkan bunga yang baru, tumbuhan yang baru. Penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari tadi pada jantan ke butik betina. Penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri atau otogami terjadi bila serbuk sari dan butik berasal dari bunga yang sama. Nah, ini bunga yang sama. Bunga itu sendiri, penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga atau geitonogami terjadi bila serbuk sari dan butik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Ini satu pohon tetapi bunganya berbeda. Nah, terjadi penyerbukan. Bunga ini ke bunga ini terjadi penyerbukan. Penyerbukan silang atau alogami terjadi bila serbuk sari dan butik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. Tanaman lain tapi satu jenis. Nah, pohonnya satu jenis. Tapi satu jenis, pohonnya beda tapi satu jenis. Penyerbukan basta atau hibridisasi terjadi bila serbuk sari dan butik berasal dari pohon yang lain yang berbeda jenisnya. Nah, tanaman yang jenis tetapi masih dalam kategori bunga, ya. Penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Untuk dijadikan tanaman bunga yang baru. Bunga nasional. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan ciri-ciri, sifat-sifat, atau hal-hal yang khusus. Bunga tulip contohnya dikenal sebagai bunga negara di Belanda karena Belanda
terkenal penghasil bunga tulipnya. Bunga tulipnya banyak di negara Belanda, makanya Belanda terkenal dengan bunga tulipnya. Banyak soalnya di sana. Bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Karena mawar banyak di negara Inggris, maka disebut bunga mawar, dikenal sebagai bunga negara Inggris. Kalau di Indonesia adalah sebutan bunga di Indonesia, sebutan lain yaitu puspa. Indonesia memiliki 3 puspa, di antaranya yaitu ini memiliki 3 puspa. Bunga melati disebut juga puspa bangsa. Kenapa puspa bangsa? Karena harumnya, namanya puspa bangsa, agar menjadi bangsa itu harum, dikenal di luar negeri sana. Bunga melati yang ada pada Indonesia, puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Kenapa kok puspa pesona? Karena dia bentuknya indah daunnya. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Karena langka emang ditemukan jarang-jarang, yang disebut puspa langka. Di negara-negara lain jarang ada, bahkan tidak ada di negara-negara bunga Rafflesia arnoldi. Dan penemu bunga ini, namanya Rafflesia arnoldi, makanya bunganya disebut Rafflesia arnoldi. Tugas bahasa Indonesia, kalian download tugas di Google Classroom. Ini karya mosaik dengan tempelan kertas tadi. Ini ada guntingan potong-potongan kertas. Sebelum menempel, kalian membuat ini dulu, gambar apel atau gambar yang lainnya, gambar ikan. Lalu buat potong-potongan kertas, lalu ditempelkan sebaik mungkin. Nanti tugasnya begitu SPTB nanti ya. Tugas SPTB, download tugas di Google Classroom. Sekarang kita ke matematika, materi pembagian bersusun. Nih, 141 dibagi 3. Caranya begini, 1 dibagi 3. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, mundur lagi. Jadi 14. 14 dibagi 3 berapa? Perkalian 3 kali berapa yang mendekati 14? Kali 4. Nah, kalau sudah ada jawabannya 4, ditaruh atas ini 4. Nah, 4 ditulis di atas ini. 4 dulu. 4 dikali 3, 12. Jangan lupa taruh ini sama. Taruh di sini 14 dibagi tadi. Sekarang kita kurangi 1 turun 4 dikurangi 2, 1 kurangi 1 0, jangan ditulis 0, sudah dibiarkan aja. Jadi 21 dibagi 3 berapa? 3 kali berapa sama dengan 21? 7, ini 7. 7 dikali 3 21, turun di sini. Hasilnya 7 kali 3 21, ditulis di sini. Lalu dikurangkan 21 kurang 21 0. Sudah, hasilnya 47. Sekarang ada contoh lagi,
pembagian 605 dibagi 5. 605 dibagi 5. Kita caranya depan dulu. 6 dibagi 5 bisa atau tidak? Bisa. Berapa? 6 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 6? 1. Nah, 1 di sini ya. 6 bagi 5 1. Namun sisanya jangan ditulis. Ini cuma buat biar gampang aja. 1 5 kali berapa yang mendekati 6? Kalau 5 kali berapa yang mendekati 6? 5 tidak bisa sama dengan 6, harus mendekati 6 ini. 5 dikali berapa sama dengan yang mendekati 6? Jadi dikali 1. 5 dikali 1 5. Ini di sini ya, sini 5. Jangan di sini. Nah, jangan di sini, jangan di sini juga, tapi harus di bawahnya 6 karena tadi yang dibagi 6, yang dibagi 5 adalah 6. Nah, di bawah ini 5, di bawahnya 6 harus ditulis di situ. 6 dikurangi 5. Kita kurangi 5 kali 5 ini turun. 0 ini turun. Karena ada yang dikurang diturunkan. 6 kurangi 5 1. Nah, sekarang 105 ini. Kita bagikan depannya. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa mundur. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 5 kali berapa sama dengan 10 kali 2, hasilnya 2, ditulis ini 2 dikali 5 turun sini 10. Jangan lupa ditaruh di bawahnya ini 10. Nah, 10 ini diuruskan 10 ini. Setelah itu kita kurangi 105 kurangi 10, 5 turun 5, 10 dikali 10 0, jangan ditulis. Nah, tinggal 5 ini. 5 dibagi 5 1 dikali 5 5. Nah, 5 dikurangi 5 0. Hasilnya 121. Sekarang kita materi soal cerita pembagian. Nah, Andi memiliki 500 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 vas bunga dengan banyak tangkai bunganya yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, ini Andi memiliki 500 tangkai. Nah, ini bukan Siti, ini Andi. Nah, itu Andi. Nah, Andi ingin menyimpan 4 vas bunga. 4 vas bunga kita dengan cara dibagi. Nanti setiap vas bunga akan ditempatkan berapa tangkai bunga. Nah, kita hitung 500 dibagi 4 untuk mengetahui satu vas bunga ada berapa tangkai bunga yang ditempatkan di vas bunga tersebut. Nah, ini 500 dibagi 4, 5 dibagi 4 bisa 4 perkalian 4 kali berapa yang mendekati 5 kali 1, hasilnya ditulis sini 1 dikali 4 4, jangan lupa ditulis sini.
Nah, sekarang 0 turun, 0 turun. Jangan harus diisi ya, karena ini 0. Kalau ini enggak ada, berarti ini 0 turun. 5 dikurangi 4, 1. Nah, sekarang 1 dibagi 4 enggak bisa, mundur. 10 dibagi 4 kali berapa yang mendekati 10? Kali 2, ya hasilnya 8. Tulis di sini, jangan di bawahnya 1, karena tadi 10, jadi di bawahnya 10, ini di bawahnya kosong di 8. Nah, 100, 0 ini turun, ini dikurangi 0 dikurangi 8, 2. Nyimpennya ini berarti kosong 20, jadi jangan ditulis, jadi hasilnya 20. Ini 20 dibagi 4, perkalian berapa hasilnya? 20. Perkalian 5 kali 4, 20. Ini terus ini 20. Nah, 20 kurang 20, 0. Hasilnya 0. Hasilnya ketemu 125. Jadi setiap vas bunga adalah 125 rangkai bunga. Sekian dari matematika. Sekarang ada tugas matematika, download tugas di Google Classroom. Saya harus sudah upload kan. Ya, thank you, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kalian, bermanfaat untuk kalian. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Amin.